Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Direktur, Pak Waryono. Kalau tadi Pak Kiai juga sempat menyinggung mengenai memang harus ada seleksi yang cukup ketat untuk para Monitoring. tenaga pendidik begitu ya, monitoring juga. Ini sejauh ini seperti apa sih sertifikasi, seleksinya kepada 3 pimpinan pondok bulanan kah, 6 pesantren? Nah, bulanan kah, 1 tahun kah? Bagaimana Pak Direktur? Ya, terima kasih. Jadi sejak awal ada pengajuan izin dari pesantren, terutama pesantren yang baru, sebenarnya instrumen yang sudah kami buat itu sudah sangat rigid ya. Jadi di situ misalnya dicantumkan latar belakang pendidikan pengasuh. Ini dari alumni mana, pernah mondok di mana, berapa lama dia mengaji dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu juga ada namanya cek kurikulum dan kitab yang dipelajari di pesantren tersebut. Nah, kami juga tidak percaya sepenuhnya dengan dokumen-dokumen yang ada itu, makanya kami juga menerjunkan tim gitu ya dari kabupaten kota untuk verifikasi faktual. Betul nggak dokumen yang diisi yang di aplikasi Sitren itu betul-betul ada dan dipelajari di pesantren. Profil kiainya juga apakah itu memang kiai ustadz atau bukan gitu. Jadi sebenarnya sudah sangat hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena kami tidak ingin kejadian-kejadian serupa seperti yang sekarang ini akan berulang terus gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam berbagai kesempatan kami juga bekerja sama dengan banyak pihak ya. Tentu saja ada koordinasi, ada monitoring terhadap pesantren-pesantren. Lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Kiai Khalil gitu ya. Memang kami husnudzon gitu ya. Husnudzon dengan pengasuh pesantren karena moral agama yang cukup kuat yang dimiliki oleh pengasuh, kami percaya. Dan karena itu juga para orang tua percaya. Tapi pada poinnya adalah kami sudah memiliki Kepdirjen yang untuk menutup peluang-peluang sehingga tidak ada ustadz palsu misalnya gitu ya, atau profilnya ustadz tapi sebenarnya bukan ustadz. Caranya Sehingga bagaimana Pak misalnya Direktur? ketika baca kitab gundul itu tidak bisa, tentu kami tidak akan memberikan izin gitu ya. Ini secara instrumen kami sudah lengkap gitu ya, sehingga harapannya orang-orang yang tadi profilnya ustadz tapi sebenarnya bukan ustadz itu tidak masuk gitu. Dan ini betul-betul diverifikasi secara faktual. Oke. Pak Waryono, untuk aspek protokol pemerintah ya untuk memberikan izin, monitoring tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk aspek kurikulumnya misalnya ya, kurikulumnya nih. Ya. Apakah dalam kondisi yang apa istilahnya sekarang sudah darurat kah atau seperti apa begitu? Perlu mungkin diperkenalkan hal-hal yang sifatnya pendidikan itu seksual. ya seperti itulah gitu, tapi perlu kehati-hatian tentunya kan. Ya, jadi sekali lagi kami menegaskan bahwa belakangan ini kami juga memperkenalkan ya, meskipun sebenarnya sudah lama ya, memperkenalkan kembali, menguatkan kembali pentingnya para pengasuh pendidik untuk ramah terhadap anak. Sekaligus juga memberikan informasi dan pendidikan kepada santri bahwa kalau ada perilaku-perilaku yang mohon maaf mengatasnamakan agama, tapi cenderung misalnya menyimpang, misalnya mohon maaf nih, mulai memegang pundak ke bawah gitu ya untuk perempuan. Itu saya bilang tangkis saja itu tangannya Ustadz gitu. Meskipun ini berat ya kayak Khalil ya, karena santri itu seringkali ini power relationnya sangat kuat ya dengan para pengasuh. Tapi ini sudah diwacanakan, sudah dikenalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, meskipun kami sudah memiliki undang-undang pesantren, lagi-lagi untuk kurikulum gitu ya, secara umum karena dalam undang-undang itu ketika izin juga harus kami pastikan bahwa pondok pesantren itu harus berdasarkan pada kemaslahatan. Tidak boleh ada kekerasan sedikit pun di situ meskipun atas nama agama. Jadi dalam undang-undang pesantren itu bab 2 yang kemudian kami sebut sebagai Rohul Mahad itu sangat jelas. Dan itu yang kami terjemahkan dalam keputusan Dirjen 1626. Jadi di breakdown sedemikian rupa sehingga peluang-peluang kecil yang memungkinkan orang hanya ingin mendirikan pesantren karena tujuan non pendidikan itu kami tutup gitu. Tapi lagi-lagi
oknum ini boleh jadi lebih pintar dari yang sebenarnya sudah kami tutup peluangnya gitu ya. Betul. Jadi pengawasan sudah cukup ketat, kemudian juga regulasinya juga sudah ada begitu ya. Pak Kiai, kalau melihat sebenarnya tadi dikatakan sudah ada pengawasan, sudah ada regulasinya, tapi kita tahu kalau di dalam pondok pesantren para santri dan juga santriwati ini memang sangat menghormati pimpinan pondok pesantren, kemudian juga para pengasuhnya. Justru hal-hal inilah yang akhirnya ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari situ begitu ya, Pak Kiai. Apa yang perlu dilakukan mungkin lebih dalam, lebih ketat lagi nantinya? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Waryono, Pak Direktur ya, berkenaan dengan regulasi nggak ada yang salah. Iya. Ya. Nah, tidak ada umpamanya ketentuan yang itu memberi ruang untuk orang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti yang terjadi seperti di tadi pelecehan seksual. Ya. Dan tidak ada yang salah, agama mengajarkan kita ini berterima kasih kepada orang yang mengajarkan ilmu pada kita. Yang sering banyak di pesantren itu dikatakan sebagaimana patahnya Sayyidina Ali, man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Artinya orang yang mengajarkan kita satu huruf saja, boleh saja bagi dia adalah memperlakukan saya ini seperti apa saja. Artinya untuk kami taat itu, untuk menggambarkan itu. Tapi tidak boleh itu diselewengkan menjadi kemaksiatan. Iya. Artinya orang yang menghormati kita jangan sampai kita yang eksploitasi. Kan ini yang salah adalah orang yang menghormati nggak ada Memanfaatkan. salah orang menghormati orang yang sudah berjasa memberikan ilmu kepada Tapi kita. Makanya dimanfaatkan saya justru. bisa sholat benar, saya bisa ngerti bagaimana hubungan suami istri, bahkan saya bisa ngerti, bisa ngajar, bisa menyampaikan seperti Ya. ini adalah jasa guru-guru kita. Saya takdim pada guru, tapi jangan sampai guru saya mengeksploitasi saya. Betul. Oleh karena itu disampaikan di dalam penjelasan agama, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh kita taat kepada makhluk Allah kalau itu mengajarkan kepada kemaksiatan. Jadi kita tetap kontrol Walaupun itu guru kita. Iya, kita ngormatin tidak berarti tunduk semuanya. Tadi umpamanya berkenaan dengan murid-murid sudah ada yang sampai nangis bahkan lari terus. Sebenarnya kan penolakan. Miris itu. Iya. Berarti kan ini kriminal sudah yang dilakukan ini. Jadi oknum kriminal ini saya mungkin nanti monitoring dan pengawasan ini yang lebih diperketat. Kalau misalnya masuk tadi seperti ramah anak, konkretnya atau turunannya memberikan pengenalan, pendidikan seksual, seperti itu. Ya pendidikan seksual dalam arti Saya khawatir justru malah itu dimanfaatkan justru. iya, orang banyak yang paham dianggap adalah hubungan suami istri, bukan. Artinya orang ngerti bahwa pendidikan tentang seksualitas maksudnya adalah tentang bagaimana organ tubuh dan bagaimana tentang jenis kelamin. Saya sebagai namanya perempuan itu ada head, perempuan itu adalah harus menjaga aurat. Kemudian kalau sudah dewasa, anak sudah akil baligh itu tidak boleh lagi laki perempuan itu bersentuhan. Tidak boleh mojok namanya laki perempuan itu di tempat yang sepi. Kalau dulu masih kecil siapa saja boleh mencium, tapi kalau sudah dewasa ini sudah tidak. Jadi pendidikan itu, jadi ketika ada guru, teman, orang tua, temannya orang tua, nggak boleh lagi Dengan juga alasan apapun ya, alasan mau tidak diruqyah, boleh namanya mau memeluk apa. dia itu tidak boleh. Bahkan Tapi ini bapak Ustadz, aja itu bapak tapi ini aja Ustadz, berdosakah kalau misalnya menolak perintah atau arahan Ustadz? Kan begitu. wajib menolak. Bila mana? Bila mana dia mengajak kemaksiatan termasuk meluk, apalagi sampai perzinahan seperti itu, pelecehan itu wajib menolak. Dan itu bisa saja teriak rame-rame gitu Iya. loh, bahwa ini adalah kejahatan yang dilakukan kepada anak-anak kita ini gitu. Oleh karena itu saya pikir ini kalau instrumennya nggak ada yang salah ya. Tetapi yang perlu dididik pertama adalah anak-anak kita ini diajari tentang tadi seksualitas lah ya, tentang bagaimana menjaga kehormatan diri saat kita sudah akil baligh itu. Yang kedua, orang tua juga harus pandai ketika memilih tempat pendidikan. Iya. Sekarang kan banyak varian pesantren ya, karena keberhasilan pesantren yang membangun negeri ini, orang banyak tertarik memasukkan anaknya ke pesantren. Tapi harus pilih-pilih Nah, juga ini ya. kadang-kadang ada industrialisasi gitu ya. Baik pada skala kecil maupun skala besar. Skala besar mungkin ada orang yang berpikir dengan pendidikan ini dia bisa mendapatkan profit. Ada mungkin yang seperti itu. Ada juga yang secara individu. Dia saya mendirikan pesantren, maka saya akan menjadi tokoh masyarakat. Secara ekonomi saya ada, bahkan mungkin status sosial juga naik. Bisa dipakai berikutnya juga politik bisa terjadi kan. Iya, iya, iya. Ada Pencalonan dan kepentingan seterusnya sendiri. itu bisa. Artinya Iya. tidak semuanya itu bisa dipahami tulus ingin mendidik anak kita menjadi kader Baik. agama di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Oleh karena itu pastikan memilih pesantren itu dari Yang track bagi. recordnya, kemudian dari track record itu anak kita ini
cocok nggak di pesantren itu. Iya. Maka kalau pesantren saya mewajibkan orang tua, Pak, saya mau daftarkan anak saya di pesantren Cendekia Amanah, saya bilang kunjungan dulu ke pesantren. Ya. Kalau cocok anaknya terus, kalau nggak cocok jangan. Saya akan repot mendidik anaknya nanti nggak betah sebenarnya. Baik. Sebenarnya harapan kita semua kasus ini hanya berhenti sampai di kasus ini saja ya, tidak ada kasus-kasus lainnya. Mudah-mudahan, Walaupun mudah-mudahan. nantinya juga akan diproses secara hukum. Ini juga jadi pelajaran untuk kita semua pastinya ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Kiai Holil Nafis, terima kasih. Pak Direktur, Direktur, Pak Waryono, terima banyak. kasih juga Pak waktunya. Ya. Dan kita ganggu Terima juga kasih. ya akhir pekan. Weekendnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.